Proses pendinginan di lokasi kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Jatibarang masih berlanjut, saudara. Butuh waktu sekitar 1 minggu agar semua titik api bisa padam. Terpantau masih ada kepulan asap di lokasi kebakaran TPA Jatibarang hingga pada Kamis pagi. 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil tangki air juga masih disiagakan di lokasi. Pengelola TPA Jatibarang menutup area kebakaran dan melarang pemulung atau peternak sapi untuk beraktivitas. Diperkirakan butuh waktu 1 minggu untuk proses pendinginan kebakaran TPA Jatibarang hingga semua titik api padam. Sementara itu, pada hari ke-6 terbakarnya tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Solo, Jawa Tengah, api masih belum juga padam, saudara. Kepulan asap putih masih terlihat dari sisi timur Blok B dan helikopter Super Puma milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga terus memadamkan titik api dari udara. Kebakaran di TPA Putri Cempo ditargetkan sepenuhnya padam pada pekan ini. Sudah bersiap 2 jurnalis Kompas TV di 2 lokasi kebakaran tempat pembuangan akhir di Jawa Tengah. Ada Widi Nugroho di TPA Putri Cempo Solo dan juga Noveli Hasanah di TPA Jatibarang Semarang. Saya akan ke Solo terlebih dahulu. Selamat siang Widi. Bagaimana upaya pemadaman di TPA Putri Cempo sampai siang hari ini? Apakah sudah benar-benar padam? Francisco dan saudara, selamat siang. Saat ini pemadaman kebakaran di TPA Putri Cempo masih terus dilakukan di belakang saya. Beberapa kali helikopter Super Puma milik BNPB melakukan waterbombing dari udara untuk memadamkan api di sektor timur dan utara serta di puncak dari Blok B gunungan sampah yang ada di Putri Cempo ini. Memang sampai saat ini api belum sepenuhnya padam karena masih terlihat api atau asap-asap putih bergulung dari sektor timur dan utara yang ini menandakan bahwa di bawah masih ada bara api yang mana itu bisa kembali menyala ataupun berkobar apabila tidak segera dilakukan penyemprotan ataupun pemadaman. Dan pemadaman ini tidak boleh terputus itu karena jika terputus sampah akan kering kembali mengingat cuaca yang sangat panas pada siang hari ini dan itu bisa membuat sampah-sampah yang ada lebih mudah terbakar. Apalagi masih ada tumpukan gas metan yang ada di bawah sampah, di mana ini adalah sampah-sampah lama sehingga akan mudah sekali terbakar apabila tidak dipadamkan secara tuntas. Francisco. Ya, masih terus dilakukan pemadaman, salah satunya dengan upaya pemadaman menggunakan helikopter Super Puma. Cukup menarik yang tadi Anda katakan adalah cuaca yang panas dan juga kering dan juga tumpukan sampah yang mengandung gas metan. Nah, titik api ini kan tiap kali muncul pada musim kemarau datang sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah hal ini terus terjadi sebenarnya, Widi? Francisco, seperti yang kita ketahui di Putri Cempo ini sudah dibangun pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi harapannya adalah sampah-sampah non-organik seperti plastik, karet, ataupun yang lain akan terserap sebagai bahan dari PLTSA ini. Dengan cara ini, nantinya TPA Putri Cempo hanya akan mengelola sampah organik, yang mana itu nantinya akan diolah menjadi pupuk ataupun bahan-bahan organik lainnya, sehingga diharapkan dengan beroperasi secara penuhnya PLTSA di sini akan membantu mengurangi sampah non-organik, yang mana itu bisa mengurangi juga resiko dari kebakaran di setiap tahunnya. Karena kalau misalnya sampah-sampah non-organik tersebut sudah terserap di PLTSA, maka tumpukan-tumpukan sampah, gunungan sampah seperti yang ada di belakang saya ini sudah tidak akan ada lagi dan semua terolah dengan baik. Francisco. Baik, PLTS ini semoga bisa menjadi salah satu upaya ataupun juga cara untuk kejadian ini ataupun juga kebakaran sampah khususnya TPA Putri Cempo ini tidak berlangsung lagi. Nah, kita dari Solo, Jawa Tengah, kita akan ke Semarang, Jawa Tengah dengan Novel di sana, Novel Hasanah. Selamat siang Novel, bagaimana kalau proses pendinginan di sana di TPA Jatibarang hingga siang ini? Apakah masih dilakukan? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Kebakaran yang terjadi di TPA Jatibarang Kota Semarang pada Senin sekitar pukul 2 siang memang sudah padam. Setelah 42 jam proses pemadaman, akhirnya pemadam kebakaran Kota Semarang menarik kembali unit-unitnya dan menyediakan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 tangki air yang untuk standby berjaga di TPA Jatibarang. Saat ini proses pendinginan masih berlangsung. Karena memang masih ada beberapa titik asap yang mungkin di dalamnya ada bara api dan juga cuaca Semarang yang sedang panas dan terik dan angin kencang sehingga gampang menimbulkan api kembali apabila masih terdapat bara api. Kamis pagi hari ini tadi terdapat titik api beberapa yang kembali
muncul dan berhasil juga dipadamkan karena ada 3 unit mobil pemadam kebakaran yang sedang berjaga dengan cara disiramin air dan juga dengan bantuan manual oleh pihak terkait dengan menggunakan ranting agar untuk mengurai tumpukan sampah, Francisco. Apakah sudah diketahui penyebab kebakarannya? Apakah ini dugaannya karena kalau kami lihat di visual banyaknya ilalang yang terbakar atau mungkin karena dugaan lain sebenarnya, Novel? Ya, Francisco dan juga saudara, seperti yang di belakang saya masih ada beberapa titik asap dan juga ada bukit yang dekat dengan TPA Jatibarang. Diduga untuk saat ini memang api berasal dari ilalang yang ada di bukit yang dekat dengan TPA Jatibarang karena angin yang sangat kencang dan juga cuaca yang sangat terik, panas, sehingga api pun merembet ke Jatibarang dan akhirnya terjadilah kebakaran pada Senin siang, Francisco. Baik, pendinginan sudah dilakukan di TPA Jatibarang. Terima kasih atas laporan Anda dan juga update-nya dari Novelia Hasana di Semarang. Dan sebelumnya ada Widi Nugroho yang melaporkan langsung terkait masalah penanganan dari kebakaran di TPA Putri Cempo Solo. Terima kasih.